Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marfil Lionel Javier Olesa. Saya berasal dari Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi tentang demokrasi yang diampu oleh dosen pengampu Ner Tovan Rame SOR MPD. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Nah, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau berarti kekuasaan. Nah, jadi demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Nah, dalam konteks politik merujuk pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Nah, demokrasi ini menekankan pada prinsip partisipasi, kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, demokrasi dalam sistem ini juga rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan penting mengenai kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Nah, berikut ini ada ciri-ciri utama demokrasi yang meliputi: pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan berada di tangan rakyat yang dapat mengungkapkan suara mereka melalui pemilu dan mekanisme partisipasi lainnya. Dan yang kedua yaitu pemilihan umum. Nah, pemilu dilaksanakan secara bebas, adil, dan jujur di mana rakyat memiliki wakil atau pemimpin mereka. Dan yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi ini menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap individu seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan berpendapat. Yang keempat itu pemisahan kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kelima yaitu pluralisme dan toleransi. Demokrasi menghargai perbedaan pendapat, etnis, budaya, dan agama dalam masyarakat, serta mendorong adanya toleransi dan saling menghormati. Dan juga ini juga beberapa prinsip utama dalam demokrasi yang meliputi: pertama, pemilu yang bebas dan adil. Rakyat atau kita sebagai rakyat masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka tanpa paksaan. Nah, yang kedua, kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya tanpa takut dihukum. Dan yang ketiga itu keadilan hukum. Hukum berlaku sama untuk semua orang tanpa diskriminasi. Dan yang keempat yaitu penghormatan terhadap hak minoritas. Meskipun mayoritas memegang kekuasaan, hak kelompok minoritas tetap dilindungi. Dan berikut ini juga ada beberapa jenis demokrasi yang kita kenal. Yang pertama, demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara. Semua warga negara memiliki hak untuk memberi suara dalam setiap keputusan yang diambil oleh negara. Contoh sistem demokrasi di negara seperti Swiss untuk referendum tertentu. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan. Dalam sistem ini, rakyat memiliki wakil-wakil yang akan membuat keputusan politik atas nama mereka. Ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum di dunia modern, seperti yang diterapkan di Indonesia, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya. Dan yang ketiga yaitu demokrasi partisipatif. Ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan kebijakan, baik melalui referendum, diskusi publik, atau forum masyarakat. Nah, demokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah demokrasi liberal. Demokrasi ini mengutamakan hak-hak individu, kebebasan pribadi, dan supremasi
hukum. Negara mengutamakan perlindungan terhadap kebebasan dasar, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan hak untuk berorganisasi. Nah, contoh negara dengan demokrasi liberal adalah negara-negara di Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Dan yang kelima yaitu demokrasi sosial. Demokrasi sosial menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi politik dengan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negara. Negara demokrasi sosial umumnya memiliki sistem ekonomi campuran dengan keseimbangan antara pasar bebas dan intervensi pemerintah untuk melindungi warga dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia menerapkan model ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai demokrasi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.